Video semua video. Semua video Semua video. Video gambar. Ini tidak bisa membuka ruang demokrasi kita. Mahasiswa adalah agen perubahan. Kawan-kawan seharap supaya tidak terprovokasi dengan keadaan. Tidak terprovokasi dengan aparat yang hari ini datang. Mereka cuma tahu kita adalah penyambung lidah dari rakyat Papua hari ini. Rakyat yang tertindas di Indonesia. Rakyat yang bersolidaritas bersama-sama dengan kita. Dan hal itu kita tidak bisa diam. Terima kasih. Ya baiklah. Kesempatan yang berikut kepada Bumten. Silakan. Sudah. Ada negosiasi kawan-kawan. Masa aksi ke dalam saja tidak usah ke sini. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup Puncat. Hidup Puncat. Hidup Puncat. Papua. Siap. Kawan-kawan, jangan berlangsung kali tak maju. Ada cara bermain dengan saya. Hidup PP. Hidup PP. Hidup Rana. Hidup Guru. Hidup Tani. Hidup Rektor. Ya, wah. Baik, kawan-kawan, hari ini adalah aksi kami adalah aksi yang bermartabat, kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan takut terhadap kolonial Indonesia, kawan-kawan. Ini adalah negara hukum, kawan-kawan. Bahwa dalam ini adalah rasisme, kawan-kawan. Jadi rasisme ini bukan masalah kecil, kawan-kawan. Ini rasisme aktor ada. Ya, kawan-kawan, ini teman-teman nego dengan BEM sudah ada. Kita bisa pada posisi, kawan-kawan. Ini mahasiswa. Ya, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kita hanya memperingati tidak keluar dari ini, kawan-kawan. Kita adalah korban rasisme kemarin, kawan-kawan. Kita adalah 4 mahasiswa yang korban dari Uncen, kawan-kawan. Aktornya adalah Rektor Uncen, kawan-kawan. Tanggal 23 September 2021 sampai yang kesana nanti kita akan tanggal 23 itu memperingati hari di sini, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita peduli dengan kemarin, kawan-kawan. Kita adalah korban rasis, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang ada berdiri atau hidup mahasiswa, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada Orlan. Terlalu baik hati dan harusnya dari tadi sudah saya bubarkan ini. Ya. Ya, kawan-kawan, kita akan baca statement. Sekarang kita akan baca statement, kawan-kawan. Iya, kita akan baca statement. Ini terakhir lapor lah. Perempuan lagi maju. Jangan bicara sendiri-sendiri. Kawan-kawan, yang lain ke belakang nih. Ini mau baca statement nih. Bukan rektor yang punya kampus. Saya tidak mau benturan. Saya baik hati sini-sini ya. Masa aksi ke dalam. Masa aksi ke dalam. Ada yang kamu jangan bicara sendiri-sendiri, ada negosiasi. Yang lain ke belakang. Mari. Kamu jangan bicara sendiri-sendiri. Sudah sabar dulu teman-teman. Ada yang negosiasi. Nanti teman-teman Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
Katanya ayo mundur ke garis, mundur ke garis. Ayo mundur ke garis. Ya, silakan baca statement. Ya, kawan-kawan yang di apa berdiri pinggir-pinggir boleh berkata. Hidup Raja Papua. Rasisme. Rasisme. Papua. 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 Ya, kawan-kawan, kalian akan baca kita punya statement. Solidaritas mahasiswa korban rasis dan tragedi Expo berdarah 1 tahun peringatan korban 1 belajar dan 3 mahasiswa anti rasis di Expo Maena 23 September 2019 23 September 2020. Pernyataan sikap rasisme adalah akar dari penindasan pembagian masyarakat berdasarkan ras dengan perdagangan budak, pandangan merendahkan dan mencemooh manusia lain berkembang bersama dengan ketika perbudakan dimulai. Kelas yang berkuasa melihat pentingnya mendapatkan tenaga kerja tanpa upah hingga dengan upah yang murah dan loyal. Pandangan rasis bukan sekedar sentimen anti suatu etnis, melainkan sebuah paham atau keyakinan bahwa ras suatu bangsa lebih unggul daripada bangsa lain. Paham rasis ini menjiwa bangsa-bangsa yang kuat menaklukkan kebanggaan lain dengan kekuatan perang dan kekuatan modal. Dengan pandangan ini, bangsa yang kuat, superior, melakukan suatu bangsa yang dianggap bukan manusia dan lemah, inferior, terbelakang, primitif. Mereka yang kemudian secara ekonomi dan politik, diskriminasi rasial itu telah berubah wujud dan bermanifestasi dalam praktek bernegara. Negara menjadi alat kekuasaan untuk melakukan penjajahan bangsa dan wilayah lain. Pandangan ras terhadap orang asli Papua sudah tertanam dalam pikiran para pendiri negara Indonesia sejak upah merebut wilayah Papua Barat dari tangan kerajaan Belanda. Pandangan ini didukung oleh kepentingan tambang emas di Papua oleh kapitalis Amerika yang juga dikuasai oleh kaum rasialis itu. Kedua kekuatan ini berpandang bahwa pola hidup dan pola pikir orang Papua yang terbelakang dan primitif akan ditentukan oleh ras Melayu dan didukung ekonomi kapitalis Amerika. Implikasi muncul suatu sentimen dan prasangka rasial dalam setiap tindakan politik dan militer di Papua Barat. Rasisme telah menjadi faktor utama mendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial terhadap genosida terhadap orang asli Papua. Sejak operasi militer untuk memaksa Papua berintegrasi ke dalam Indonesia secara paksa dirintis dimulai tahun 1962 untuk membentuk basis-basis gerilya yang mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upat penjemputan ke Papua. Masyarakat Papua mengenal wajah Indonesia secara nyata dalam kekerasan dan diskriminatif rasial dibentuk dengan operasi militer untuk pengamanan PPRA dari 1965 sampai 1969. Operasi perumpamaan TPMPB OPM tahun 1962 sampai 2000 hingga kekerasan dan pelanggaran HAM di masa otonomi khusus rakyat Papua mengalami berbagai untuk kekerasan rasial tanpa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan diskriminasi gender, intimidasi, pembungkaman, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang diskriminatif rasial. Papua telah lama mengalami perlakuan rasis secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pengalaman penegakan hukum yang diskriminatif hukum dan pembungkaman ruang demokrasi. Rasisme telah menjadi faktor utama pendorong diskriminatif sosial. Segregasi dan kekerasan rasial
terbentuk genosida terhadap orang asli Papua. Aparat penegakan hukum, terutama TNI dan Polri Papua di Papua, masih tetapi menggunakan kekerasan rasial, baik dalam perkataan dan tindakannya. Dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat, masyarakat Papua dilakukan beda dengan di hadapan hukum. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembubaran secara paksa disertai dengan kekerasan, ujuran-ujuran rasis yang merendahkan harkat dan martabat, penghinaan atas adat istiadat dan identitas orang Papua. Militer juga bentuk milisi-milisi besarkan etnis dan ras di Papua dan luar Papua berhadapan dengan orang Papua dengan ujaran rasis. Dalam kasus rasisme di Surabaya, Jawa Timur, 57 orang ditangkap dan ditahan di berbagai penjara di Indonesia. Dalam pandangan pemerintah Indonesia, tahanan tersebut bukan terkait dengan peristiwa politik, melainkan tidak pidana. Pemerintah dan aparat keamanan berusaha memisahkan rasisme dengan isu politik Papua. Aktor dan pelaku pengujar rasis justru dihukum ringan daripada orang asli Papua yang mendapatkan diskriminasi rasial dikenakan dihukum lebih berat. Kasus pelanggaran HAM berat dan kekerasan lain di Papua diabaikan begitu saja tanpa diproses hukum terhadap para pelaku kekerasan. Tindakan ini dilihat adalah penegakan hukum yang diskriminatif dan rasial. Indonesia merupakan salah satu negara dan tingkat kekerasan tinggi dan memiliki catatan pelanggaran HAM yang panjang di atas tanah Papua. Khusus terakhir adalah persekusi terhadap mahasiswa Papua di asrama mahasiswa di Malang 15 Agustus 2019, Surabaya 17 Agustus 2019, dan Semarang 8 Agustus 2019 yang dilakukan oleh sebagai masyarakat dan ormas. Aksi kekerasan berupa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Papua yang ditunjukkan dalam aksi demonstrasi di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan hampir di setiap kota yang ada di atas di tanah Papua. Kekerasan juga dilakukan oleh kepolisian dan militer yang melakukan tindakan represi secara tidak proporsional, di antara penggunaan gas air mata dan pemukulan saat memasuki asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan penangkapan terhadap 42 mahasiswa, termasuk di antara 3 orang perempuan. Tindakan penyisiran terhadap kos dan asrama mahasiswa Papua menambahkan pasukan TNI di Papua daripada melakukan pendekatan damai yang menimbulkan kekhawatiran terhadap aksi kekerasan lanjutan. Pemerintah juga melakukan kekerasan dengan membatasi ruang gerak demokrasi, kemudian menutup kanal komunikasi dan jaringan internet di sebagian besar wilayah Papua sejak tanggal 21 Agustus 2019. Hal ini mencerminkan pendekatan negara yang selama ini represif dan masif militeristik dalam menyikapi ketidakadilan yang terjadi di Papua. Diskriminasi berdasarkan perbedaan etnis dan ras terhadap individu dan atau kelompok telah membangkitkan reaksioner emosional yang sangat kuat. Hal ini dialami oleh masyarakat Papua sebagai manusia yang telah menjadi objek penindasan dan eksploitasi di negara ini. Sejumlah peristiwa kekerasan rasisme yang terus terjadi di Papua sejak bangsa Papua dianeksasi 1 Mei 1961 terus dilanggekan dan tidak ada upaya serius untuk menyelidiki dan menuntaskannya secara terbuka oleh negara Indonesia. Rasisme 19 telah mengakibatkan eksodus besar-besaran oleh pelajar dan mahasiswa Papua yang di luar wilayah Papua, dengan jumlah tidak kurang dari 6.000 anggota yang telah balik ke beberapa wilayah kota.
baik itu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua dan Papua Barat. Telah di Papua. Beberapa wilayah kota, baik di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Setelah di Papua, mahasiswa Exodus juga melakukan aksi-aksi protes bersama mahasiswa di Papua dan masyarakat Papua untuk melakukan ketidakadilan terhadap manusia Papua dari penindasan rasial tersebut. Sampai saat ini, mahasiswa Exodus yang masih bertahan adalah murni korban dari perlakuan teror dan intimidasi besar-besaran di seluruh kota studi asal dan korban penangkapan 6 orang aktivis mahasiswa di Jakarta. Pada saat 23 September 2019 lalu, kembali lagi terjadi korban penembakan di Expo Waena saat usaha dan aksi damai bersama dilakukan oleh posko umum Exodus pelajar dan mahasiswa Papua se-Indonesia dan mahasiswa Papua di Jayapura telah melakukan lobby auditorium Uncen sebagai posko umum Exodus. Penembakan ini mengakibatkan 4 korban jiwa. Empat korban jiwa meninggal dunia. Atas nama Oter Wenda mahasiswa Jayapura, Jeffrey Murib mahasiswa Exodus, Asun Mujijau 1 mahasiswa Exodus, dan Eremanus Wesarea pelajar Jayapura, dan yang lainnya meninggalkan kekerasan fisik, mengalami kekerasan fisik oleh aparat gabungan TNI Polri. 19 orang mengalami cedera luka-luka berat. Pada khusus ini belum ada upaya-upaya pemerintah daerah dan pusat dalam hal ini negara Indonesia untuk menyelidiki tuntas kematian dari 1 pelajar dan 3 mahasiswa yang ditembak mati oleh TNI Polri di Expo Jayapura. Padahal kasus tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan secara jalur hukum yang adil. Tragedi Expo berdarah pada 23 September 2019 ini akan menjadi sejarah pelanggaran HAM yang diperingati setiap tahunnya. Maka dengan itu, kami dari Solidaritas Mahasiswa Korban Rasis dan Tragedi Expo berdarah memperingati 1 tahun tragedi, 1 tahun Expo berdarah dan menyatakan sikap. 1. Rektor Uncen segera bertanggung jawab atas kematian 1 pelajar dan 3 mahasiswa korban Expo berdarah pada 23 September 2019 lalu di Expo Jayapura, Papua. 2. Pangdam dan Kapolda Papua segera bertanggung jawab atas penembakan 1 pelajar dan 3 mahasiswa korban Exodus berdarah, Expo berdarah oleh TNI Polri. 3. Presiden Indonesia Jokowi Widodo secara usut tuntas kematian dari 1 pelajar dan 3 mahasiswa korban Expo berdarah dan segera bertanggung jawab. 4. Rektor Uncen Jayapura segera cabut MOU dan Kapolda Papua. 5. Presiden Indonesia, DPR RI dan Mahkamah Agung RI segera menghapus undang-undang pasal makar dan membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua, serta segera bebaskan seluruh tahanan rasis di seluruh wilayah yang hari ini masih ditahan. 6. Segera tarik militer organik maupun non-organik di seluruh tanah Papua dan stop melakukan pengiriman militer secara besar-besaran. Demikian pernyataan sikap kami Solidaritas Mahasiswa Korban Rasis dan Tragedi Expo berdarah Jayapura 23 September 2020.